Jangan, inti keberuntunganku. Sembarangan, berikan dia obat bius lagi. Operasi batu ginjal seolah mau mati. Aku kumpulkan semua keberuntungan. Raja Langit, jangan harap merebutnya. Aku rela meledakkan diri. Ini di mana? Bukannya aku mati bersama Raja Langit. Aku di mana sekarang? Aku Rizky pertama. Aku lintas waktu. Untungnya inti masih ada. Mulai operasi. Kalian siapa? Mau apa? Aduh, kenapa batu ini keras sekali? Bawa bor listrik. Atur ke daya maksimum. Tak mungkin, tak bisa pecahkan batu ini. Indigo. Nak, kamu datang ke dokter yang tepat. Batu ginjalmu hanya aku yang bisa pecahkan. Cepat ke toilet, nanti sembuh. Intiku. Intiku. Sisa inti. Kalau ada sisa, ada harapan untuk direkonstruksi. Indigo. Indigo. Jangan berisik, bantu aku. Jangan berisik, bantu aku. Nona, jangan susahkan kami. Tuan Muda Rama menunggumu. Aku nggak akan pulang sama kalian. Bilang ke Rama, aku nggak mau nikah. Dasar bocah, kalau pintar cepat mundur. Jangan salahkan kami, bikin kepalamu pecah. Pecahin? Kamu mau pecahin apa? Inti keberuntunganku baru saja mereka pecahin. Konyol ya. Inti keberuntunganku baru saja pecahin orang baju putih itu. Sekarang kalian yang baju putih ini ancaman? Kalian kira aku gampang ditindas? Kamu mau apa? Jangan marah. Pecahin? Siap! Lihat saja hari ini, siapa yang pecah duluan? Pengawal ini semua ahli yang disewa keluarga Kinan. Ternyata dia bisa hajar mereka dengan mudah. Mungkin dia bisa bantu aku. Tunggu dulu, siapa namamu? Iya, dan tadi terima kasih. Terima kasih apanya? Semua gara-gara kamu.
Inti keberuntunganku hilang. Kalau bukan wanita, aku pasti kasih tahu kamu kenapa bunga bisa merah. Tunggu. Kau hebat bela diri. Sakit begini masih bisa lawan. Jadiin pengawalku saja. Bayarnya kau atur. Nggak mau. Kalau gitu, jadiin suamiku saja. Menikah ke keluarga Ayu lebih enak dari jadi pengawal. Siapa yang mau? Wait. Kenapa pas bahas nikah, inti keberuntunganku bereaksi? Menikah masuk? Menikah masuk apa salahnya? Kau cuma anak angkat Pratama. Tunggu kau pensiun, nama kau direkam di Permatasari. Dapat doa dan semayang. Itu keberuntungan yang tak semua orang dapat. Ku kasih hidupmu 20 tahun. Tak kau tahu budi malas? Atau kau tak mengerti? Dengar ya, keluarga butuh kau. Kau harus setuju. Kompas ini jadikan sebagai hadiah nikah. Kirim ke Permatasari. Kak, kompas ini warisan orang tuaku. Kumohon. Ternyata kompas warisan. Intiku pecah, kekuatanku hilang. Asal ada ini, bisa pulih lagi. Gimana? Menikah masuk. Aku bisa kasih. Menikah masuk? Bagus. Kau setuju? Apa urusannya? Aku nikah masuk ke Permatasari. Kau cari tempat lain aja. Bagus. Kau begitu mau masuk Permatasari. Aku mau lihat Permatasari, cara lawanku. Nona, cari tahu Permatasari ada harta apa sampai dia harus pergi. Selain itu, Permatasari mau cari suami buat Sinta. Sebarkan kabar itu. Semakin ramai, semakin bagus. Kudengar Nona Permatasari koma, tapi cantiknya luar biasa. Kabar soal penolongnya sudah sampai provinsi lain. Kalau berhasil, tak akan rugi juga. Keluarga Permatasari, salah satu dari 4 klan besar. Sisa-sisa sumber dayanya cukup untuk kita berturunan. Ini keluarga Permatasari. Butuh banyak orang untuk jodoh. Dia tak cocok. Tak cocok. Berikutnya, Masih tak cocok. Berikutnya, kenapa? Tubuhku sangat kuat. Tenaga positif paling cocok untuk penolong. Apa ada kecurangan? Guru Naga diundang oleh Tuan Muda Aditya. Beraninya kau curiga. Bawa pergi. Buat dia, buang barang lamaran juga. Kecurangan, aku tak terima. Gagal bisa ambil barangnya. Kenapa aku repot-repot jadi suami pengantin? Tak mungkin orang sakit bisa jadi suami mereka. Rifki? Ya, Kau Rizky? Si sakit, Rizky juga datang. Ini cari suami penolong, bukan cari pasien sakit. Tubuhnya begitu, pasti langsung dihapus. Cepat pulang, siapkan kematianmu. Buat apa malu di sini? maaf ya. Guru, boleh aku ambil barang lamaran? Bagus, cocok sekali. Zodiaknya hampir mati. Jodoh penolong dari Tuhan. Apa? Sedikit lagi mati. Itu yang kita mau.
Tunggu kamu dan Sinta mati bersama, semua milik Permatasari akan jadi milik Tuan Aditya. Guru Naga, apa Bapak tak salah lihat? Ini dia hampir mati, bisa disebut pasangan. Betul, tubuhnya jangan sampai Nona Sinta malah mati duluan. Benar, Guru. Aku hepatitis B. Aku tuberkulosis. Aku penyakit kelamin. Ya, penyakit kelamin. Guru, aku mohon, lepasin aku. Wah, bagus. Sangat bagus. Penyakitmu semakin parah, semakin bagus. Kalau kamu nggak sakit, takkan kutunjukmu. Kamu saja. Enggak. Guru, aku tak bisa. Pemerus, harus dia. Cepat ajak dia ketemu Nona Sinta. Ayo, Bapak Pratama. Guru, aku tak bisa. Sudah, bubar saja. Pulanglah, sudah terpilih. Takkan bisa kalah. Satu-satunya jalan jadi suami keluarga Permatasari agar dapat kompas warisan. Jauhi. Berbau, sial. Jangan sampai penyakitmu menular ke putriku. Kalau bukan Guru Naga, bilang kamu berguna, kamu tak akan bisa masuk sini. Tenang, Ibu. Asal Rizky dekat Nona, aku bisa buat Nona Sinta. Sudah, cukup omong. Biar aku saja. Mau nikah, pengantin harus bangun dulu. Demi kompas, demi inti, yuk. Dasar brengsek, lepaskan putriku, lepaskan. Aduh, pelan-pelan. Aku masih kurang angin. Penjahat. Kau mau apa? Penawal. Tangkap dia. Lapor polisi sekarang, biar dia mati di penjara. Selesai. Tangkap dia, pukul sampai mati. Hancurkan giginya, biar tak berani cium lagi. Ibu, ada apa ini? Bangun, sudah bangun. Sudah, dia sudah bang. Tugasku sudah selesai kan? Sini kompasnya. Konyo, anak muda harus puas. Kalau bukan aku habis tenaga bangunkan Nona Sinta, kau sekarang sudah di penjara. Oh, ternyata begitu. Kau masih berani minta barang? Kalau bukan Guru Naga yang sakti, sihirnya berhasil, perbuatan brengsekmu, biar kau seumur hidup mati di penjara. Rizky kan? Dengar nasihatku. Ambil 50 juta ini, pulang dan berobat. Mungkin bisa hidup lebih lama. Soal pertunanan, katak, jangan harap dapat putri. Tunggu dulu. Kalian bilang pertunangan. Ada apa ini? Biar ku bilang, setelah kau koma, keluarga Permatasari cari suami. Aku yang terpilih. Sekarang kau sudah sembuh, pertunangan batal. Aku cuma mau kompas. Bagus kau tahu diri. Pertunanan pasti batal. Putriku mana mungkin nikahi orang. Tunggu dulu. Aku nikah. Sinta, kamu gila. Kamu tahu dia siapa? Orang sakit yang hampir mati. Tentu aku tahu. Tapi nyawaku juga dia yang selamatkan, bukan? Jadi pernikahan ini aku terima. Ibu, aku agak lelah. Rizky tinggal saja. Yang lain keluar saja. Kamu? Ayo, pergi. Sini kompasnya. Apa aku kurang penting dari kompasmu? Jangan sentuh aku. Aku tanya sekali lagi, kemana kompasnya?
3 hari lagi, Hotel Permata Pesisir di pertunangan kita. Aku sendiri, kasih kompasnya. Kalau kau ingkar, walau pertunangan hancur, keluarga Permatasari harus bayar 100 kali lipat. Nona, sudah ketemu. Bilang. Rizky Pratama, anak angkat Pratama. Sejak kecil sakit-sakitan. 3 hari lalu diatur keluarga menikahi Permatasari. Hari ini di Hotel Permata adakan pertunangan. Orang yang bisa jatuhkan 4 pengawalku bisa jadi orang sakit. Bawa dokumen tanah 3 lokasi di Provinsi Jawa dan juga surat saham tambang Intan Pesisir. Ini, Nona, itu hadiah nikah dari Tuan Besar. Nilainya triliunan. Nona mau apa? Kurip pengantin. Makan saja, minum saja. Bapak saya, ayo. Pengantin yang pendek umur datang. Kudengar kemarin batuk darah. Hari ini bisa berdiri masuk. Jangan-jangan ini cahaya akhir nyawa. Rizky, selamat ya. Ayah ibu tahu kau sakit. Takut kau beban Permatasari. Khususnya, siapkan untukmu surat penyerahan harta. Tanda tanganlah. Nanti istirahat saja di Permatasari. Cepat tanda tangan, ngapain lama-lama? Tunggu uang Permatasari buat kuburan. Kulihat tak bisa pegang pena. Mau cari orang bantu tanda tangan. Rizky, tanda tanganlah. Ini demi kamu. Nona Besar Sinta Permatasari. Tunanganku, kapan kalian berhak mengatur dia? Aku nyatakan, mulai hari ini, Rizky adalah tunanganku. Siapa berani hina dia? Itu musuhku, Sinta Permatasari. Musuh keluarga Permatasari. Ini kompasnya. Tapi harus selesaikan pertunangan hari ini. Ini kesepakatan. Baguslah, kompas ada energi inti keberuntungan. Inti keberuntungan akhirnya bisa diperbaiki. Nona Permatasari, aku butuh bantuanmu. Jaga ini, sebentar saja. Jangan biarkan orang mendekat. Sekarang? Semuanya, terima kasih sudah datang. Saksikan pertunangan putriku. Selanjutnya, bacakan hadiah. Bibi, tunggu dulu. Menurut aturan pesisir, suami pengantin harus bacakan hadiah sendiri. Terima kasih tamu-tamu. Karena Rizky sudah jadi menantu Permatasari, maka hadiah harusnya dia yang bacakan. Rizky, dengar tidak? Sini, bacakan hadiah. Ibu. Saat ini Rizky tak enak badan. Biar aku baca. Bener tak enak badan. Atau tak anggap keluarga Permatasari dan tamu-tamu ini si sakit-sakitan yang naik karena penawar sekarang sudah tak tahu aturan. Kalau nanti apa jadinya? Jangan-jangan sakit parah jadi pura-pura mati. Benar, so apa sih si sakit-sakitan? Rizky, aku hitung 3. Kalau tak datang, keluar dari Permatasari. Pertunangan hari ini batal saja. Adik, cepat bangun. Menikah ke Permatasari. Itu rezekimu. Jangan nekat. Kayaknya dia tak anggap keluarga Permatasari dan tamu-tamu ini, Bibi. Biar aku gantikan Permatasari. Bersihkan rumah. Si sampah ini. Usir dia. Hentikan!
Barang kotor, berani sentuhku. Ricky, beraninya kau main taman di pertunangan. Tak tahu sopan santun. Cuma ini saja, keluarga Permatasari bisa cancelling our engagement and kicking you out. Kalau begitu, tak usah tunangan. Aku pergi. Rizky, kau janji padaku selesaikan pertunangan. Kau tak boleh pergi begitu. Inti baru terbentuk. Pondasi belum stabil. Jika batal janji, terikat duniawi. Takut ganggu jalanku. Sudahlah, mana daftarnya? Biar aku bacakan. Pak Wijaya, pasang batu putih. Bapak Liam, layar giok. Keluarga Zain, botol emas giok. Bapak Mahendra, anggrek Tianshan. Tunggu dulu. Aku juga siap hadiah kecil. Untuk kasih Sinta sendiri. Apa ini yang bulan lalu di dalam Paris Intan Samudra senilai 80 miliar? Puan Aditya sanggup kasih 80 miliar. Orang tertentu takut uang tunang 8 juta pun tak mampu. Sinta Intan ini inti tambal Afrika Selatan dibuat oleh seniman nasional, memakan waktu 3 tahun. Harganya tak terkira. Ku tahu kau terpaksa tunangan sama dia. Kalau mau nikahiku, ini harta tak ternilai. Di hadapanku batu pecahan. Tak pantas disebut harta tak ternilai. Rizky! Kau berani rusak harta warisan Santoso. Kau harus mati. Pengawal! Tunggu. Aditya, Intan ini yang kau keluarkan. Dia pecah sendiri. Kenapa? Di depan semua orang, kau berani sentuh orang Permatasari. Kau... Baik. Meski kualitas Intan itu jelek, bagaimana Rizky? Orang yang naik karena pernikahan, penderita, makan Permatasari, pakai Permatasari, sekarang hadiah pertunangan tak bisa keluarkan. Tante Permatasari, apa kau mau diam-diam lihat Sinta nikahi orang sampah begini? Rizky, hari ini kau nikahi Permatasari. Kau tak bisa keluarkan sesuai Permatasari, sesuai Sinta. Pernikahan hari ini batal saja. Jika batal sekarang, pasti musuhi keluarga Permatasari. Tak baik untuk inti keberuntungan. Pasti ada hadiahnya. Batu? Cuma ambil batu di jalan. Rizky, walau miskin, jangan asal ambil batu di jalan buat tipu Nona Sinta dan Permatasari. Rizky, kau permalukan Permatasari. Segera buang batu jelek ini keluar dari sini. Batu ini bukan biasa. Ku beri kau hari ini. Bisa tolak bala. Bisa tenangkan jiwa. Aku percaya. Memalukan. Batu hijau raja. Katanya batu hijau kristal di depannya cuma sampah. Potongan kecil ini bisa beli setengah hotel. Sekarang bisa nikah, kan? Ini hadiah terbaik yang pernah aku kenal. Semuanya, hadiah Rizky untukku tak ada duanya. Perjanjian ini aku, Sinta, terima. Bagus, romantis sekali, Rizky. Aku ngaku agak meremehkannya. Setidaknya punya barang yang bisa dibanggakan. Tapi pernikahan keluarga, cuma batu jelek ini kurasa kurang kan?
Hari ini, aku, Aditya, janji asal Sinta dan Rizky batal tunangan. Keluarga Santoso siap kawasan Timur Baru, proyek pengembangan, 30% saham aslinya sebagai mahar. Mulai sekarang, dunia bisnis pesisir Permatasari Santoso. Kamu belum selesai juga. Wah, 30% saham asli. Tuan Aditya ini taruhkan separuh hartanya. Ibu Permatasari, ragu apa? Suami pengantin mana bisa dibandingin dengan nyata keluarga pesisir pertama? Pokoknya nikahi Sinta. Semua ini tetap milik keluarga Santoso. Rizky, keluar dari keluarga Permatasari. Mulai sekarang, kamu tak ada hubungan denganku. Tuan Aditya baru, pengantin idaman kami. Patahkan kakinya dan usir dia, biar dia tahu di pesisir akibat merebut wanita dariku. Saham Santoso yang sampah itu punya muka pamer. Keluarga Ayu? Putri Ayu? Yang Permatasari tak mau, aku mau. Aku Putri Ayu mewakili keluarga Ayu melamar Rizky di sini. Asal kau setuju, separuh harta keluarga Ayu, kau boleh ambil. Tiga tanah di pusat bisnis Jawa, total 120 hektar. Surat saham tambang Intan Afrika Selatan, 30% sahamnya. 5% fahamkan Ayu, totalnya 125 triliun. Sudah disahkan semua. Ya, apa 25 triliun demi merebut suami pengantin? Ini gak mungkin. Rizky, aku serius. Berisik sekali tenaga spiritual lepas. Cepat tulang, stabilkan inti. Aku tolak lamaranmu. Dia tolak 125 triliun. Dia gila. Wah, Rizky itu dari latar belakang apa? Saham Santoso tak peduli. Lamaran Ayu pun ditolak. Benar. Adek, kamu bodoh. Itu keluarga Ayu. Ikut Ayu, keluarga Pratama bisa jadi sangat sukses. Cepat setuju. Masih sempat menyesal. Baiklah. Pria yang kutunjuk memang berbeda. Aku di Hotel Permata Pesisir, kamar penthouse. Tunggu 3 hari. Kalau berubah pikiran, datang saja kapan saja. Aduh, menantuku. Tadi aku salah paham. Pertunangan ini masih berlaku. Atau kamu pulang istirahat dulu ya? Aduh, acara sampai di sini saja. Rizky, Nona Ayu itu cantik sekali. Keluarganya juga hebat. 125 triliun langsung kasih. Kalau kamu mau pergi, ya aku tak bisa apa-apa. Rizky? Rizky cepat bangun. Rizky, kamu kenapa? Cepat bangun, panggil dokter. Gak, siapkan mobil ke rumah sakit. Inti keberuntunganku. Dokter, dia tiba-tiba pingsan. Badannya juga berkeringat dingin. Ada benjolan di perut. Sakit hebat saat ditekan. Disertai kejang. Kemungkinan besar ini obstruksi usus akut. Hasil ronsennya sudah keluar. Di perut ada benda bulat asing berdiameter 3 cm. Sudutnya halus. Keratannya tinggi. Kayaknya ini bola biliar. Makan benda asing. Harus segera operasi. Cepat, siapkan operasi.
Ini nggak mirip bola biliar. Kenapa bisa bersinar? Inti keberuntunganku. Inti keberuntunganku mana? Rizky, akhirnya kau bangun. Tenanglah. Dokternya sudah keluarkan benda itu dari perutmu. Iya nak, kau hebat juga. Bagaimana bisa menelan bola sebesar itu? Tenanglah, operasi lancar. Bola itu sudah kami buang. Nggak ada di tubuhmu lagi. Sudah dibuang? Gimana cara buangnya? Ikuti prosedur. Limbah medis dimusnahkan bersama. Agak apa? Hah? Itu inti keberuntunganku. 300 tahun aku berlatih. 300 tahun latihan. Pasien baru operasi. Emosinya sangat rendah. Mungkin efek anestesi belum hilang. Ditambah tekanan sakit. Butuh istirahat. Pulih perlahan. Baik, tenang saja. Tak apa. Inti keberuntunganku. Rizky, makan dulu. Makan dikit saja. Kesehatanmu penting. Aura inti. Masih ada koneksi spiritual di sana. Rizky, mau kemana? Di sini. Lebih dekat. Di mana? Dasar si kuning, kembalikan intiku. Dasar bocah, kau lihat aku seperti manusia atau seperti dewa, Kau mirip Raja Langit. Hei, jangan main-main. Mau jadi dewa? Oke, biar kau jadi dewa sampai puas. Kau mirip Buddha Agung. Kau layak menjadi 3 dewa utama, memimpin 4 raja. Kau itu wujud dari takdir. Hong, Chun, pendiri, agung. Tiga fragmen ini terkena petir, dan energi karma ternyata bisa buat orang jujur tak bisa bohong. Rizky! Kok kau kesini? Keluarga kita cari kau susah. Dasar anak durhaka. Nona Ayu triliunan, Asep mengusarmu. Hah? Itu kesempatan yang tak sanggup dibayangkan oleh banyak orang. Kamu malah langsung menolak. Kamu mau bunuh kami? Aduh Rizky, ibu tahu kamu hebat sekarang. Tak peduli Permatasari. Tapi jangan singgung Ayu. Ibu mohon. Cepat minta maaf ke Nona Ayu. Terima saja lamaran itu. Soalku, tak usah ikut campur. Ayah, ibu, lihat. Ku bilang kan dia punya harta berharga. Ini bisa bersinar. Pasti mahal banget.
Dengar ya, jangan sentuh ini. Kalau sentuh, harus bayar harganya. Aduh, kita satu keluarga, tak usah dibedakan. Kalau ada ini, keluarga kita bisa. Kurendam darahmu, biar kau ambil perlahan tambang Intan dan asetnya. Kemudian keluarga kita semua jadi kaya. Kamu ngomong apa? Hah? Kita ini demi kebaikan dia. Demi kebaikanmu? Aneh. Aku mau kurendam darahmu. Kalau tidak, berapa tahun kulihat anak sampah. Aku cari apa? Akhirnya juga aku naik kelas. Tentu saja, dengan bunganya kukuras kau. Kenapa menutup? Apa itu bukan kebenaran? Hah? Kalau bukan hoki dan beruntung, mana bisa disukai Ayu dan Permatasari? Menurutku dia harus patuh saja jadi mesin ATM kita. Bagus. Suamiku bisa kalian manfaatkan, berani main-main Permatasari. Kalian tak mau tinggal di pesisir. Bagus. Suamiku boleh kalian tipu. Berani gagu keluarga Permatasari. Kalian gak mau tinggal di pesisir. Keluarga Permatasari itu siapa? Anakku sekarang disukai keluarga Ayu. Harta ratusan miliar menunggunya. Keluarga Permatasari, jangan ganggu. Adik, lihat. Adik, menurutku berikan 1 miliar. Oh bukan, 5 miliar tunai. Lalu, ambang Intan yang keluarga Ayu kasih, pindah ke nama ayah ibu. Kita anggap tak ada apa-apa. Selain itu, ceritamu sama Sinta cepatlah ceraikan. Ikut saja jadi menantu keluarga Ayu. Hanya dengan cara itu, keluarga Pratama baru bisa benar-benar sukses. Pelan-pelan, jangan sentuh fragmen intiku. Jangan sampai pecah lagi. Baik. Asal jangan sentuh uang, tambang, pernikahan. Ikut saja. Balikan barangku. Wah, setuju begitu cepat. Kayaknya ini sama penting buatmu. Barang ini lebih penting dari ratusan miliar Ayu. Jangan lepas, jangan. Jangan. Inti keberuntungan. Fragmen terakhir hilang. Kalianlah yang merusakkannya. Harus banget. Tua, kamu! Tolong, dibunuh! Cepat pisahkan, jangan sampai ada mati. Sudah tamat. Inti keberuntungan sudah rusak total. Rizky, jangan begini ya. Ayo pulang, kita cari cara. Kara, kompas rusak, tenaga habis, kecuali... Surat saham tambang Intan Afrika Selatan 30% saham. Tambang Ayu, tenaga tanah. Benar, tenaga tanah bisa bantu perbaiki inti. Masih ada harapan. Kamu mau cari putri? Aku istri kamu. Aku ikut kamu.
akhirnya kau datang. Nona Permatasari juga datang. Silakan masuk. Nona Ayu, aku bicara langsung. Aku sangat butuh mineral tambang pesisirmu. Demi fragmen intiku, bisa tukar denganmu. Tambang bisa kau dapat, tapi ada syarat. Syarat apa? Kakekku, pemimpin keluarga Ayu. 3 bulan lalu sakit parah, perut sakit hebat, komanya tak sadarkan diri. Dokter hebat pun tak bisa. Keluarga Kinan dengan alasan pernikahan memaksa, aku serahkan bagian aset dan hak suara. Bapak Pratama, aku sudah selidiki kamu. Nona Permatasari koma lama. Guru naga pernah siapkan jebakan. Kau langsung bisa lihat. Aku tak peduli caranya. Selamatkan kakek. Asal dia sadar, tambang pesisir, serta hak gali kukasihkan padamu. Antar aku ketemu Tuan Besar. Tambang, selamatkan kaya. Kini aku kaya. Tuan Aditya, kabar gembira. Tuan Besar koma. Rizky diminta Putri untuk obati dia. Kalau kita bisa, lebih dulu obati Tuan Besar. Tak cuma Rizky, bahkan keluarga Ayu. Mungkin saja jadi milik Tuan. Kakek! Ada apa ini, kakekku? Nona, Tuan Besar sudah pergi 1 jam lalu. Sesepuh memutuskan siap-siap dibawa ke rumah kremasi. Putri, kakekmu sudah pergi. Ya sudah, persiapan kematian sudah kami siapkan. Putri, waktu begini, kenapa bawa orang luar buat onar? Cepat usir mereka. Mana mungkin? Tadi pagi kakek masih sehat. Jangan bakar kakek. Bapak Pratama bisa selamatkan kakek. Putri, jangan bingung lagi. Tuan Besar sudah pergi. Kalau kau terus ingin Tuan Besar tak bisa tenang pergi. Kalau tak tolong hari ini, inti keberuntungan mungkin hilang selamanya. Rizky, Tuan Besar sudah pergi. Kau yakin bisa diselamatkan? Nyawanya masih ada. Tuan Besar masih bisa diselamatkan. Dasar gila. Berani bicara sembarangan. Kau kira keluarga Ayu boleh kau menipu di sini? Pengawal, usir gila yang bicara sembarangan ini dari sini. Cepat pergi, cepat! Tunggu dulu. Kalau kalian yakin aku penipu, tak ada bukti. Biar kayu mati jadi bukti. Wah! Sekarang, boleh aku lihat Tuan Besar? Ada apa ini? Putri, siapa pria ini? Putri konyol, kamu ikut konyol juga? Cuma pohon saja. Siapa tahu pakai kimia apa? Mayat kakek bukan main-main.
Aman kedua. Semua lihat pohon mati hidup kembali. Kenapa Paman tak mau biarkan Bapak Pratama coba? Pohon hidup kembali cuma ilusi. Jangan tertipu. Betul, aku kakak Rizky. Dia tak bisa pengobatan, cuma main trik sembarangan. Jalan tertipu dia. Aditya, Bagas, kalian mau apa? Semua turut berduka. Aku Aditya Santoso dari keluarga Santoso. Setelah tahu Tuan Ayu meninggal, aku khusus undang Guru Naga, ahli terkenal pesisir. Guru Naga bisa buat mayat hidup sesaat, hapus dendam masa lalu, serahkan wasiat. Hidup sesaat? Guru Naga terkenal di pesisir. Kudengar bulan lalu dia bikin Bapak Gunawan, ibunya yang sudah meninggal, bicara lagi. Benar, aku juga dengar. Kalau dia bilang bisa hidup sesaat, pasti bisa. Betul, aku bisa. Berisik, sungguh berisik. Kenapa banyak omong saat menolong? Kamu. Terpapar energi negatif. Kalau ditunda, bisa hilang selamanya. Repot. Dirense, kau lakukan apa pada ayahku? Konyol, sungguh konyol. Putri, lihatlah, orang yang kau bawa. Masih diam apa? Cepat hentikan, patahkan kaki si gila itu. Kakek! Bukan, ayah. Kalian brengsek, brengsek. Aku belum mati. Kalian mau berontak? Hah? Bantu aku turun. Baik. Kakek, gimana rasanya? Ada yang sakit? Aduh, sakit. Aduh, ada sesuatu di perutku. Ayah, cepat, panggil dokter. Tenang, Tuan Besar. Ini proses roh kembali. Tenaga positif memukulkan energi negatif. Biar kuarahkan dengan jarum. Ditambah air mistis, pasti sembuh. Hah? Bapak Pratama, ini... Di tubuhnya ternyata ada 2 fragmen intiku. Pantas rohnya tak padam. Nona Ayu, bawa Tuan Besar ke sini. Jangan sampai penyakitnya bertambah parah. Tak perlu jarum. Gejala Tuan Besar bukan sakit perut biasa. Tapi... Pura-pura sakti. Apa itu? Itu nadi hamil. Hema? Hah? Tuan Besar Ayu yang 80 tahun, kamu bilang hamil? Benar, gejala Tuan Besar bukan sakit perut biasa. Ini nadi hamil. Rizky, nadi hamil. Tuan Besar itu pria berusia 80 tahun. Kalau mau bohong, jangan sampai keterlaluan. Perbuatanmu tak hanya hina Tuan Besar, malah hina seluruh keluarga Ayu. Bapak Pratama, keluarga Ayu, walau berterima kasih atas penyelamatan ayahku. Tapi ucapanmu terasa sangat kasar. Sudah, pemuda. Nadi hamil? Apa maksudnya? Hah? Nadi hamil itu berdasarkan denyut nadinya. Tapi di tubuh Tuan Besar memang ada makhluk hidup dan sangat segar. Masih berani bicara? Makhluk hidup? Kalau bukan janin apa? Apa ayahku bisa hamil anak dewa? Tuan Besar tak beruntung. Tapi memang Nadi hamil. Dan hamilnya kembar. Apa? Kembar?
Dasar brengsek! Ayah baru bangun. Kau berani menghinanya. Kakak, hari ini biar gigi segila ini kita patahkan. Kalau tidak, masa keluarga Ayu bisa bertahan di Jawa? Sudah. Meski aneh, tapi nyawaku dipulihkan Bapak Prakama dari kematian. Jadi aku percaya. Bolehkah Bapak Pratama ada cara mengeluarkan yang ada di perutku? Tentu saja, kembar di tubuh Tuan Besar. Bukan janin manusia, tapi fragmen inti keberuntungan yang terbentuk jadi makhluk kecil. Inilah yang akan kuambil. Konyol, semakin nawur. Makhluk keberuntungan? Kenapa tak bilang di perut Tuan Besar ada naga? Betul. Ya, inti keberuntungan. Adik, kau pikir kau dewa langit turun ke bumi, ya? Betul. Kalau Tuan Besar bisa hamil makhluk, aku akan makan dia. Tuan Besar janin sudah keluar. Benar-benar ada makhluk hidup. Benar, tak sakit sama sekali. Wah. Tuan Aditya, tadi kamu bilang kalau di tubuh Tuan Besar benar ada makhluk keberuntungan. Kamu akan makan mereka. Kamu, silakan. Keponakan Santoso Kurunaka dan juga si Bagas Pratama. Hari ini, aku, keluarga Ayu, sibuk tak bisa menjaga kalian. Kirim tamu. Pergi! Bapak Pratama, selamatkan nyawaku. Obati penyakitku. Utang budi ini, keluarga Ayu takkan pernah lupa. Tuan Besar, cuma transaksi asal Tuan aman. Tapi soal tambang ini... Mulai hari ini, di pesisir, tambang itu selamanya diserahkan ke Tuan Rizky. Semua keluarga Ayu tak boleh berkhayal. Selanjutnya, dalam kapasitas kepala keluarga Ayu, Putri Ayu adalah satu-satunya pewaris. Keputusannya adalah segalanya bagi keluarga Ayu. Selain itu, pertunangan dengan Kinan mulai sekarang batal. Aku butuh energi tambang untuk penyembuhan. Bolehkah? Tentu saja. Setelah kejadian terakhir, aku yakin bahwa saat pemulihan inti, 5 indera mati. Setelah pulih, ada hari lemah. Tapi kali ini ada keluarga Ayu. Harusnya tak masalah. Gawat, kamar Bapak Pratama bercahaya kuning. Apa terjadi sesuatu? Cepat, beritahu Nona. Siapkan mobil ke rumah sakit. Yang terbaik, rumah sakit swasta. Tanda vital sangat tidak stabil, disertai reaksi stres sistemik. Siapkan obat penenang, kendalikan gejala, lakukan pemeriksaan menyeluruh. Inti keberuntungan berhasil terbentuk. Jangan, intiku. Dokter, gimana Rizky? Dia sakit apa sih? Nona, berdasarkan riwayat, kami sepakat. Pasien ini kemungkinan besar sisa batu ginjal yang belum hilang kambuh lagi. Perlu operasi segera. Tanda tangan dulu. Aku istrinya, biar aku saja. Jangan sentuh aku, pondasiku. Dia bilang jangan sentuh pisau. Konsiusnya dalam keadaan delirium. Ada gerakan penolakan tak sadar. Mungkin ada paranoia persekongkolan. Berikan 50 cc anestesi lagi. Jaga stabilitas selama operasi. Hilang lagi.
Inti keberuntunganku hilang lagi. 300 tahun 2 kali. Tuhan ingin hancurkanku. Tinggal loncat saja. Rizky, kamu mau apa? Jangan nekat. Rizky, kamu mau apa? Jangan nekat. Kalian tak paham. Bukan batu ginjal, itu nyawaku. Jalan hidupku sudah hilang. Hilang lagi. Ini yang diambil dari tubuh Rizky dioperasikan. Aku mau ambilnya sebagai kerabat dekat. Tuan Muda Rama, inilah barangnya. Tubuh manusia biasa takkan sanggup menahannya. Dan makhluk keberuntungan. Kejadian aneh itu pasti berhubungan dengannya. Manusia tak sanggup. Cari yang bukan manusia. Coba saja. Naga biru. Burung merah. Kura-kura hitam. Harimau putih. Salam, Tuan. 4 binatang bisa berbicara. Ini jelas jadi dewa menjadi 4 penjaga. Tuan Muda Rama dengan 4 penjaga, tak cuma Ayu dan Permatasari, seluruh pesisir, bukan, seluruh provinsi Jawa nanti akan jadi milik kita. Beritahu semua, 1 minggu lagi adakan pesta. Undang semua keluarga di pesisir dan Jawa. Akan kuhajar mereka. Keluarga Ayu dan Permatasari. Pondasi bergetar. Fragmen inti lebih dari 1 diaktifkan paksa. Dasar brengsek, beraninya gunakan sumber intiku buat jadi makhluk jahat. Arahnya keluarga Kinan. Rizky, gimana ini? Bank tiba-tiba tuntut semua pinjaman. Katanya kelayakan kita bermasalah. Lagian, beberapa mitra lama sudah sepihak mengumumkan berhenti kerjasama. Rantai dana Permatasari bakal putus kapan saja. Rizky, keluarga Ayu juga diserang. Keluarga Kinan bergabung dengan beberapa, mengumumkan di pesta minggu depan, membagi ulang bisnis Jawa. Tapi, kalau tak pergi... Siapa bilang tak pergi? Ambil pondasi itu sama dengan bunuh orang tua pesta Kinan minggu depan. Harus pergi. Rizky, kami dapat kabar pasti keluarga Kinan kali ini tak tahu dari mana memanggil 4 ahli misterius. Disebut 4 penjaga memiliki kekuatan tak bisa diukur. Hati-hati ya. Cuma 4 binatang yang mencuri inti keberuntungan saya, 1 lawan 1, 1-9. Hijau, jadi kita pasti mati. Kalau tahu, pasti bawa lebih banyak pengawal. Maksudku, saya pukul sekali, mereka mati. Kalau 1 lawan 4? Santuju saja. Saya pukul 3, mereka mati. Ayo, masuk.
Tak sangka barang di dalam ternyata mengandung aura. Pas untuk mengisi kerusakan pondasi spiritualku. Wah, Sinta Permatasari, Putri Ayu. Kalian berani datang juga? Tak takut dimakan hidup-hidup? Sekarang mau minta ampun? Jangan harap. Inilah akibatnya menghina Kinan dan Santoso. Tenang saja. Hari ini, Pesta Keluarga Kinan. Selamat datang. Keluarga Kinan beruntung belakangan ini mendapat 3 harta langka. Jika ada yang bisa memenau barang ini, aku putuskan kuasai keuntungan Permatasari dan Ayu selama setahun. Sekalian, jaga 2 nona ini ya. Keluarga Permatasari lemah, tapi bukan buronan kalian. Keluarga Ayu berdiri di Jawa 100 tahun tak goyah. Kau berani menghinanya? Karena Tuan Muda Rama undang, saya ambil bunga saja. Saya siap lawan. Baiklah, Bapak Pratama berani. Kalau begitu, mulai dari yang pertama. Sayang sekali, di dalam kotak ini tak ada energi yang kucari. Bukan emas, bukan batu. Jiwanya tanaman, keindahannya sutra. Ini lukisan. Lagian, lukisan kuno. Rangkas kedap suara cahaya. Mana mungkin dia tahu? Juga tebakannya detail. Pasti cuma menebak. Kalau dia salah tebak, keluarga Ayu dan Permatasari bakal sakit hati. Menarik. Buka. Kimi? Gak mungkin. Mana mungkin dia bisa tebak? Gak mungkin yang kedua. Kamu tebak lagi. Energinya lemah, bukan ini juga. Barang ini lembut, kumpulan energi gunung, esensi tanah. Ini adalah batu giok super. Buka! Ini benar lagi. Mana mungkin? Hebat! Benar! 2 kali! Apa? Dia punya mata X-ray? Yang terakhir, Rizky, pikir baik-baik. Di dalam ini, cuma kepala keluarga Kinan yang tahu harta warisan. Energinya luar biasa. Inilah yang kucari. Tapi ternyata harta warisan Kinan cuma rongsokan saja. Apa katamu? Apa? Rongsokan? Dia gila. Harta warisan Kinan mana mungkin rongsokan? Rizky. Kalian beruntung 2 kali ini. Di dalam ini adalah pusaka leluhur Kinan. Senjata kuno yang sakti. Tajam memotong besi. Potong rambut pun mudah. Kau bilang ini rongsokan. Senjata kuno. Cuma senjata, berdarah, penuh kutukan, kemudian dihias cara murahan dengan kilau palsu. Rongsokan. Angku, buka kotak. Biar kau lihat apa itu senjata sakti sejati. Senjata bagus. Aura ini tak biasa. Jika ini rongsokan, ada senjata bagus di dunia.
Rizky, lihat baik-baik. Ini rongsok kan? Berlutut minta maaf. Tuan Muda Rama mungkin masih bisa maafkan kau. Kalau kau tak percaya, biar kulihatkan kau wujud aslinya. Hilal? Ini... Gak mungkin! Harta warisanku! 100 tahun, daya rohnya luar biasa. Inti keberuntungan pulih kembali. Harta Kinan bernilai triliunan. Kau berani rusak di depan umum. Rizky, kau rusak harta Kinan. Kubunuh kau. 4 penguasa, tangkap dia. Mati atau hidup. Empat penjaga? Mereka itu tak bisa dilukai. Sangat kuat. Satu orang bisa hajar 100 prajurit. Hari ini mereka turun tangan. Rizky tak akan bisa kabur. Aduh. Adik-adik, Taka sudah bilang kau tak dengar. Sekarang yakin mati. Hahaha. Bagus. 4 bintang mencuri inti keberuntungan. Berani lancang di hadapanku. Sudah mau mati masih lancang. Rizky, ku kasih kesempatan terakhir. Berlutut minta maaf sekarang. Ku beri kau hidup. 4 bintang ini berhak ku bersujud. Sudah mau mati masih lancang. 4 penjaga, hancurkan dia. Ku buat dia merangkak seperti anjing. Empat binatang mencuri intiku. Berani lawan aku? Bagus, sangat bagus. Rizky, kau lakukan apa padaku? Inti keberuntungan sudah jadi. Dia malah ubah 4 penjaga jadi binatang. Rizky ini dari mana sih? Keluarga Kinan hari ini mungkin kena batunya. Baguslah, tanpa 4 penjaga, keluarga Kinan tak bisa kontrol kawan Jawa. Masalah keluarga Ayu selesai. Ayo, pergi. Pengawalan, hajar mereka. Halangi mereka. Habisi saja. Berisi. Ayo, pergi. Rizky, ini kamar tidurku. Aku janji, tak ada yang ganggu kamu. Sinta, dengarkan. Saat aku meditasi, aku akan matikan 5 indera. Tak peduli apa terjadi. Walau aku pingsan dan muntah darah, badanku bersinar, bahkan tak bernapas. Jangan-jangan antar ke rumah sakit. Iya, aku bersumpah. Walau langit runtuh, takkan panggil dokter atau antar ke rumah sakit. Aku akan temani kamu. Kali ini takkan ada yang ganggu lagi. Pasti bisa kewujudkan inti keberuntungan.
Energinya agak kacau. Gawat, energi mau meledak. Batu ini bukan biasa. Kuberi kau hari ini. Bisa tolak jahat, bisa tenangkan jiwa. Rizky, kita suami istri. Aku nggak bisa lihat kau menderita sendiri. Energinya malah tenang. Ada apa di luar? Inti keberuntungan selesai sempurna. Rizky, masih sakit. Oh, aku... Maaf, kau bilang batu ini bisa tolak jahat, bisa tenangkan jiwa. Aku cuma mau bantu, gak bermaksud ganggu. Terima kasih. Rizky! Semua karena kau, kami jadi musuhi Kinan. Sekarang juga, cerai dari Sinta. Keluar dari Permatasari. Ibu, apa yang ibu bilang? Tanpa Rizky, keluarga Permatasari pasti tamat. Dia suamiku, tak mungkin aku cerai dengannya. Tak ada pilihanmu. Ku dengar keluarga Permatasari sudah dekat, Ayu. Kalau tetap simpan pengantin yang singgung Kinan, dia cuma bawa. Sulit buat Permatasari. Hari ini kalian harus cerai. Inti sudah jadi. Urusan dunia seharusnya ku lepaskan lama-lama. Baik, aku setuju cerai. Rizky, apa yang kamu bilang? Bagus kau sadar, pengacara sudah kubawa. Ini dokumen cerai, tanda tangan dan pergi. Harta bersama dibagi rata. Betul. Hak tanah tambang dari Ayu, setengahnya milik Permatasari. Harta dunia bagiku tak berarti. Kalau mau, ambil saja. Hartaku yang satu-satunya inti keberuntungan ini. Jangan-jangan takdir bisa belah inti ini. Rizky, ternyata aku salah menilai kamu. Baik, kedua belah pihak sudah menandatangani perjanjian berlaku. Menurut klausul, mulai sekarang harta bersama akan dibagi Kenapa, Inti? Keberuntunganku dibagi. Gak mungkin. Jangan-jangan inti keberuntunganku juga harta bersama. Harta bersama dibagi rata. Aku cuma masuk, tak keluar. Malah menandatangani kontrak bagi dua inti keberuntunganku. Lihatlah, ku bilang dia gila. Tunggu masa penundaan habis, cepat ambil surat cerai kalian. Benar. Ada masa penundaan. Masa penundaan cerai. Sinta, kalau aku bilang aku tadi dimabuk setan, makanya setuju cerai, kamu percaya? Ayo kita nikah lagi ya. Rizky, kau anggap aku siapa? Anjing yang kau panggil dan usir. Kita sudah selesai.
keluar dari keluarga Permatasari. Jauh-jauh dari sini. Bukan begitu, Sinta. Sinta, dengar penjelasanku. Keluar dari sini. Ini impi. Ini inti keberuntungan. Kinan, Santoso, Ayu, dan para ahli misterius yang berebut ini. Wah, ini harta tak ternilai. Cepat, pengacara Wijaya, cepat hubungi Lelang. Ibu, tak boleh dijual. Ini milik Rizky. Milik dia. Di sini tertulis, di kontrak cerai jelas-jelas harta bersama dibagi rata. Semua ini milik Permatasari. Tapi diam. Harga dasar 100 miliar. Nanti bukan cuma tutup rugi Permatasari. Permatasari juga bisa jadi keluarga teratas di negeri. Nanti Kiman dan Ayu harus sujud di depanku. Tak becus! Semua tak becus! 4 penjaga susah payah jadi manusia. Ternyata Rizky sekali lengan langsung kembali. Tuan Muda Rama, tenanglah. Aku baru dapat info rahasia. Keluarga Permatasari entah dari mana dapat setengah inti keberuntungan dan siap dilelang. Setengah? Dulu cuma fragmen. Benda mati jadi hidup. Orang biasa jadi dewa. Kalau setengah, tak cuma kota Jawa. Ibu kota pun kita yang atur. Bagus. Kali ini, aku anggap pasti ambil sepenyah inti keberuntungan itu. Setengah. Cuma setengah lagi. Tak mati di tangan Tuhan. Tak mati di tangan si kuning. Tak mati di meja operasi. Akhirnya, surat cerai membelah inti keberuntunganku. Rizky, akhirnya aku temukan kau. Rizky, aku suka kamu. Sejak pertama bertemu di kamar mandi rumah sakit, lalu kamu terus menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Perasaanku padamu tak pernah berubah. Dulu ada Sinta. Aku menghargai kalian, tapi kini kalian sudah menandatangani surat cerai. Nona Ayu, kebaikanmu sangat aku hargai. Tapi ini... Baiklah, soal hati tak bisa dipaksa. Tapi hari ini aku cari kamu ada hal lebih penting dari ini. Apa itu? Keluarga Permatasari, mantan mertuamu, sedang rahasia mempersiapkan lelang. Barang lelang adalah setengah inti keberuntunganmu. Baik, setengah inti ini aku beli sendiri. Inti sebagai pemicu, kumpulkan harta jahat lebah terbalik, harta musnah semua. Formasi makhluk cuma masuk, tak keluar dengan lebah emas ini. Semua yang masuk pintu IMI hari ini, hartanya semua jadi milikku. Aku mau lihat orang-orang yang akan jadi miskin, apa yang bisa lawan aku. Si Rizky itu apa yang dia kerjakan diam-diam? Tak usah dipikirkan, masuk dulu. Para tamu, berikut ini nanti malam, bahkan abad ini, barang lelang paling dinanti. Konon mengandung kekuatan kuno, setengah inti keberuntungan yang bisa ubah takdir. Tiap penawaran minimal 500 juta. Mulai sekarang. Isha! 2亿300 million 500 miliar 7亿28亿4 lancas miliar, tuan ini menawar 2.800 miliar, ada yang lebih tinggi, 2.800 miliar pertama. Aku tawar 100 rupiah.
Tuan ini, tadi Tuan tawarkan berapa? 1元，原China。 1 yuan, Rizky. Kamu tahu ini apa? Ini bisa bujuk hewan, bisa buat manusia biasa punya kekuatan mistis. Ini tak ternilai. Pengawal, usir si gila yang cari perhatian ini dari sini. Rizky! Bajingan! Kamu gila ya? Mau beri inti 1 yuan? Mimpi saja. Cepat keluar dari sini. Tunggu dulu, biar aku tawarkan. 3. Memang benar yang tertinggi, aturan lelang. Tapi di lelang ada aturan lain, yaitu harus bisa bayar uangnya. Lelang tak peduli siapa tawar tinggi, tapi siapa yang bisa bayar. Lelang tak peduli siapa tawar tertinggi, tapi siapa yang benar bisa bayar. Karena semua anggap 1 rupiah kecil, aku naikkan harga. Aku tawar 5 rupiah. 5 rupiah? Rizky, kau benar-benar gila. Juru lelang, aku tawar 310 miliar. Segera periksa dana. Kartu ini kartu hitam. Keluarga Santoso dengan limit tak terbatas. Rizky, hari ini kau lihat, si bodoh ini, apa itu kekuatan? Bapak Santoso, saldo tidak cukup. Transaksi gagal. Apa kau bilang? Hari ini, aku tegasin, tak ada di sini yang sanggup bayar lebih dari 5.000. Nggak mungkin! Uangnya mana? Tak apa, keluarga Santoso tak sanggup, keluarga Kinan yang bayar. Apa? Apa maksudnya? Saham Kinan di bursa, di waktu yang sama direbut habis-habisan. Pemadaman, harga saham robek. Semua likuiditas terputus. Apa? Harga saham setengah jam robek 40%. Tak bisa keluarkan uang. Omong kosong. Akunku mana mungkin semua dibeku. Juru lelang cepat lanjut. Ada yang mau tawar lagi? Kayaknya semua sibuk. Aku tawar lagi ya. Aku tawar 5.000. Oh iya. Cash. Tunggu dulu. Kami tak ada uang, tapi masih ada barang. Tukar barang. Balai lelang menerima gadai atau tukar barang. Benar. Tukar barang. Jam tangan eksklusifku, model khusus, minimal 800 juta. Kukurungkan ini. Jas ini dibuat oleh Master Italia. Dengan tangan, bahannya dari kain paling asli. Nilainya lebih dari 300 juta. Dan ini juga jam, dasi, kancing lengan. Total nilainya juga ratusan juta. Kukurungkan semua. Aku juga. Tukar barang? Menarik. Jangan-jangan kalian pikir sejak masuk sini, barang-barang ini masih bernilai? Jam mainan? Apa? Jamku? Jam tangan eksklusifku? Ibu, ini... Tak becus. Semua tak becus. Kalian berani bawa sampah ini buat tipu aku. Kayaknya hari ini, 5.000 ini penawaran tertinggi. Inti keberuntungan punyaku. Gak bisa. Gak boleh. Mau beli inti keberuntungan cuma 5.000. Lelang hari ini gak berlaku. Lelang batal. Inti keberuntungan gak aku jual.
Ibu Permatasari benar. Lelang main-main begini tak bisa berlaku. Betul. Aset kami ada sedikit masalah. Tu kami atasi dulu, kita lelang lagi. Yang tertinggi menang. Cukup! Setengah inti ini secara hukum merupakan aset bersama. Sebelum aku cerai Rizky, kalau kamu benar mau ambil balik, cuma satu cara, yaitu batalkan cerai, kita nikah lagi. Gak boleh! Sinta, kamu gila ya? Kamu mau nikah lagi sama brengsek miskin ini? Baik, aku setuju nikah lagi. Baik, aku akan, sebagai pemilik bersama, memindahkan setengah inti ke Rizky. Dengan harga 5.000, ku jual kepada tunanganku, Tuan Rizky Pratama. Kamu... Deal! Selamat Tuan Rizky, dengan harga 5.000, membeli setengah inti. Si Rizky itu di pintu masuk. Sepertinya lempar corong baru masuk. Lalu uang semua orang dan barang jadi bermasalah. Udah ketemu. Ini pasti milik Rizky. Dari setengah inti itu. Harta sejati. Aneh, sumber inti saling beresonansi, tapi kenapa tak bisa berkumpul dan pulih? Gawat, corong ini cuma kosongan. Corong aslinya sudah ditukar orang. Masuk. Rizky, aku cek CCTV lelang. Katamu Bagas sepertinya dari lelang. Ambil sesuatu. Bagus. Baguslah Bagas. Mencuri. Malah mencuri dariku. Aku ke keluarga Pratama. Ayah, ibu, kita akan kaya raya. Lihat, cuma barang kecil ini, si Rizky itu pakai ini di lelang itu. Semua harta sudah disenot. Sekarang dia milik kita. Ini barang kecil ini benarkah sehebat itu? Aduh anakku, kau hebat sekali. Jadi begitu, keluarga kita nanti bisa kaya seperti orang-orang di acara lelang itu. Tentu saja. Tapi cuma punya corong penarik harta masih kurang. Harus ada yang kasih uang. Aku telepon sekarang. Panggil orang-orang yang kaya ke sini. Tuan Aditya, ini Bagas. Ada kabar baik besar. Sekarang aku tahu, si Rizky itu rahasia kaya. Kau ke rumahku sekarang. Kita bahas detailnya. Tuan Muda Rama, aku tahu kau masih kesal. Tapi aku punya cara bagus. Bisa buat Rizky dan Permatasari hancur. Oh ya, bukti ada di tanganku. Cepat ke rumahku. Sudah? Saat mereka masuk rumah kita, uang mereka akan jadi milik kita. Pasti saja. Benar. Bagas, barangku. Mana pantas kau yang bodoh pegang? Sini, serahkan corong itu. Kalau tidak, hari ini kau akan tahu apa itu uang hilang, musibah juga hilang. Korong apa? Aku gak ngerti maksudmu. Dasar bodoh. Corong itu selain aku, siapa pegang, siapa sial, siapa pakai, uang luntur. Kalau kau serahkan sekarang, mungkin bisa hindari keluarga hancur dan mati. Itu barang antik yang kutemukan buat lindungi rumah. Rizky, jangan asal fitnah. Bagas Pratama! Jangan bohongi aku. Kalau aku kesini sia-sia,
Kau tahu akibatnya. Aduh, Tuan Muda Rama, bapak-bapak, selamat datang. Kesempatan kaya di depan mata. Sejak kalian masuk ke keluarga Pratama, keberuntungan datang. Masih nggak percaya ya? Sudah hampir waktunya. 3. Kau main-main apa di sini? Apa? Sistem member sawanku rusak. Semua saldo member hilang. Itu 2 miliar loh. Halo? Ini. Hijau! Semua hijau! Tabungan pensiunku kenapa muncul rusak dan likuidasi? Ini. Keluarga Pratama, rumah ini kini masuk kawasan pelestarian. Tak bisa dijual dan tak bisa dijaminkan. Dokumen resmi nanti akan disampaikan. Selain itu, kami dapat notifikasi keluarga Anda memenuhi syarat bantuan. Ini bantuan dari kami. Jika nanti ada keperluan, hubungi kami kapan saja. Uangnya! Mimpiku kaya! Kenapa begini? Akun Bank Swissku kenapa bisa dibeku? Kontrak akuisisi baru saja ditandatangani. Mereka tiba-tiba batal. Itu proyek 100 juta loh. Halo? Apa? Keuangan perusahaan diselidiki otoritas bursa efek. Gudang terbakar. Wakil direktur mundur. Saham jatuh parah. Audit perusahaan luar negeri, laporannya bermasalah. Para pemegang saham jual. Mitra mau batalkan kontrak, harus bayar denda. Halo. Ada apa ini? Bagas, ini yang kamu bilang kesempatan kaya. Keluarga Pratama lagi apa sih? Apa kamu yang sihirkan harkatku? Keluarga Pratama, apa sihir yang kalian pakai? Wah, bukan aku! Itu corong Rizky itu. Dia bilang corong ini siapa pakai, uangnya luntur. Kata dia corong ini siapa pakai, uangnya luntur. Aduh, Rizky. Kami salah, tak patut serakah. Kumohon tariklah kekuatanmu. Ambil corong ini, segera bawa pergi. Kalau terus begini, keluarga kami akan tamat. Aduh, anakku, ibu salah. Ibu tak patut tega padamu. Kamu cepat bawa barang sihir ini pergi. Ibu mohon. Sekarang baru mohon padaku. Iya. Ambil. Ingat pelajaran ini. Jangan ambil apa tak patut. Jangan ganggu orang yang tak boleh. Otoritas Bursa Efek tak cukup bukti penundaan kasus. Mitra sujud tunda negosiasi, putus. Rumah sakitnya bisa, keluarga Permatasari juga enggak, keluarga Ayu juga enggak. Di pinggiran ini tak ada orang. Kali ini, mari lihat siapa yang bisa ganggu aku. Meditasi kali ini perlu matikan 5 indera. Gunakan amulet penyamaran lebih aman. Inti keberuntungan, tampil! Tempat ini sepi. Pasti ada ikan besar. Apa ini? Bulat-bulat. Kelembutannya pas. Cocok dimasukkan ke umpan rahasia. Pas dimasukkan ke umpan rahasia saya. Inti keberuntungan sudah mulai berkumpul.
Pilihan sungai ini tepat. Inti keberuntungan menyatu. Menyerap energi air, semua memihak padaku. Aneh sekali. Umpan hari ini nggak manjur. Ikan nggak suka benda emas ini. Sudahlah, ganti cara. Tabur umpan. Tarik ikan. Jebak luas. Dapat banyak. Gawat, kenapa inti keberuntungan pecah lagi? Intiku! Kasar brengsek! Beraninya kau pakai intiku buat umpan. Dasar pemancing brengsek! Setan! Inti keberuntunganku! Kembalilah, Inti! Tidak! Larut! Hancur! Dimakan ikan jadi emas! Aku berlatih keras. Inti keberuntungan 300 tahun. Lagi-lagi hilang. Tuhan mau habisi aku! Tuhan mau habisi aku! Rizky, kamu kenapa lagi? Bukannya kamu menyatukan inti? Inti keberuntunganku! Inti keberuntunganku. Intiku disimpan pemancing buat umpan. Maaf ya, sekarang gimana? Fragmen inti terlalu banyak, dan ikut arus sungai menyebar ke seluruh negeri. Dengan kekuatanku sendiri, tak bisa kutarik dan tak bisa kutumpuk. Kecuali apa? Kecuali temukan energi alam yang sangat kuat dan murni. Manfaatkan aliran, baru bisa dipanggil dan kumpulkan semua fragmen. Tapi tempat seperti itu... Tunggu dulu, tempat seperti itu aku tahu satu. Tempat mana? Sumur naga. Kata kakek, sumur ini hubungkan mata air naga. Tambang yang kamu cari pernah terhubung sungai bawah tanahnya. Tapi sumur ini di keluarga Kinan. Mata air naga. Ini tempatnya. Cepat, ke Kinan. Eyo. Kau rusak usaha keluarga Kinan dan Santoso. Berani ke sini? Masalah masa lalu kita anggap saja. Kali ini, aku mau pakai sumur naga kalian sekali. Aku bisa bantu keluarga Kinan, memantapkan aset kalian, bahkan bisa naik lebih tinggi. Mau pinjam sumur naga? Boleh. Aku kasih 2 pilihan. Pilihan pertama, kau, Rizky, berlutut di depan, makam leluhur, menunduk minta maaf 3 hari 3 malam. Jangan keterlaluan. Pilihan kedua, yaitu kau keluarkan aset lebih besar daripada semua harta keluarga Kinan Sumur, pakai saja. Tuan Muda Rama cerdas. Kau bisa ubah batu jadi emas, kan? Kalau begitu, jual keluarga Ayu dan Permatasari. Lihat, cukup gak untuk sebagian Tuan Muda Rama? Uang jalan, serahkan aset lebih dari keluarga Kinan. Kenapa? Kamu tahu tak mungkin. Pilih yang pertama saja. Berlututlah. Kalau aku senang, boleh kau berdiri di dekat sumur. Yang pertama, lututku tak akan sujud di keluarga Kinan. Yang kedua, tak bisa keluarkan uang sebanyak itu. Tapi, aku punya pohon uang. Pohon uang? Ikannya itu. Rizky, apa otakmu sudah basah dan bodoh? Rizky, kau memalukan aku atau permalukan diri sendiri? Ikan busuk itu bisa lebih berharga daripada aset, Kinan. Apa itu hinaan? Lihat saja sendiri. Ini gila. Kita akui saja dulu. Tunggu dia turun, baru kita tutup sumur. Jadi ikan itu dan Rizky akan jadi milik kita. Rizky, pohon uangmu
Anggap saja kamu tulus. Sumur naga boleh kamu pakai. Tapi, sumur naga tempat suci Kinan. Tenaga sangat berharga. Agar tenaga tak bocor, juga tak ganggu. Kamu mau apa? Kau harus turun sendiri. Saat di bawah, sumur harus tertutup. Itu aturan. Tak bisa tunggu. Inti hari ini harus terkumpul. Baik, aku setuju turun sendiri dan tutup sumur. Baik, silakan. Cepat, bawa barangnya. Tutup sumur. Angga, apa maksud kalian? Bukannya penutupnya cuma sementara. Kalian lagi apa? Angga, kamu ingkar janji. Suruh mereka berhenti. Ingkar janji. Buat kalian yang mau mati, perlu jujur juga. Penutup baja ini berat tonton setelah dilas. Meski jadi dewa, takkan bisa keluar. Tenang saja, tunggu Rizky mati di dalam. Berikutnya, Permatasari dan Ayu, Tuan Muda Rama akan habisi kalian perlahan-lahan. Dasar brengsek, kalian pasti mati. Ini gak mungkin. Penutup ini berat tonton. Apa Rizky mau keluar? Cepat! Laki di sumur ini! Laki ini kuat! Kita kaya! Pasti ada harta di sumur ini! Rizky pasti mati overdosis energi. Ini semua pusaka dia. Semua milik keluarga Kinan. Cepat Tuan Muda, suruh orang-orang kumpulkan semua emas. Kita kaya! Kita kaya! Wah, kita kaya! Kita kaya! Rizky, pasti Rizky. Dia masih hidup. Dia yang keluarkan semua ini. Tapi, kenapa belum keluar? Apa dia dalam bahaya? Jangan asal. Rizky itu aneh. Kalau dia belum mati, cuma main-main di bawah. Cepat, jangan ambil emas. Di belakang gudang, barel limbah pabrik dan bahan kimia. Bawa semua. Tuan Muda cerdas. Apakah dia mati atau hidup? Kita habisi dia. Curahkan racun. Meski Rizky jadi dewa, pasti dia akan hancur. Berani kalian, Angga. Tahu gila, suruh mereka berhenti. Jangan! Tuang semua! Tak boleh tersisa! Rizky, cicipilah ramuan khas untukmu. Aduh, mataku bau banget pedasnya. Inti keberuntunganku sudah jadi. Kado sebesar ini tak sanggup kuhadapi. Mending kembalikan saja. Angga, Aditya, kalian tutup sumur, putus aliran, mau putus jalanku. Ini dendam sampai mati. Rizky, kau jangan kira kau bisa sihir, bisa berbuat sesukamu. Ini keluarga Kinan. Kalau kau berani sentuhku, aku akan habisi kau, Permatasari dan Ayu mati tanpa kuburan. Benar, betul. Inti keberuntungan kau jadi. Apa gunanya? Ada bukti kejadian tadi. Penutup sumur runtuh sendiri. Racun bocor secara tak sengaja. Apa hubungannya dengan kami? Bukti? Aku bertindak. Apa perlu bukti buat kalian semut? Kalian putus rezekiku, habisi hidupku. Karma berputar. Mulai sekarang, kekayaan dan keberuntungan kalian sudah sampai di sini. Hilang. Barangku mana?
Gawat, Tuan Muda. Keluarga Kinang kena transaksi ilegal. Kami bangkrut. Apa? Mana mungkin? Rezeki putus. Air akan habis. Sumur naga keluarga Kinan mulai sekarang jadi sumur biasa. Ayo, pergi. Aduh, Rizky. Aduh, menantuku yang baik. Aduh, salah ibu. Dulu ibu buta. Tak sangka kamu penyelamat keluarga Permatasari. Aduh, kamu tulang punggung kami. Ibu, ngomongin apa sih? Menantu yang baik. Tenang saja, ibu tahu kamu paling benci kerabat yang seperti benalu. Tenang saja, ibu sudah suruh orang menolong mereka. Sekarang mereka sibuk menghindari utang. Mulai sekarang takkan ganggu kamu lagi. Pergi! Beggar, beraninya kau makan roti. Ini milikku. Aku yang duluan. Minggir sana! Minggir sana! Kalau bukan karena kalian, keluarga Santoso bakal begini. Milikku. Biar aku makan milikku. Inti keberuntungan? Mana inti keberuntunganku? Kenapa auranya begitu lemah? Hampir tak terasa. Gak mungkin. Udah jadi kok. Dan sangat stabil. Rizky, aku hamil. Kita punya anak sendiri. Hamil? Inti keberuntunganku. Kenapa malah ke perutmu lagi? Dan malah tumbuh.